Ustadz Kiai, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri Allah mencintai satu kaum, ketika di kalangan kaum itu Allah tempatkan orang yang berilmu agama. Kalau di kampung ini ada ustadz, ada kiai, ciri Allah mencintai. Tapi jangan sampai kufur nikmat. Sudah ada kiai, sudah ada ustadz, suruh ngaji malas. Pak RT, Pak RT, ini kan ada Pak RW, ada Pak Lurah. Saya sih suka apa ya, kalau bahasa pribadi ini suka nggak tega, nyaah karunya ke Kiai Ustadz. Setiap hari mikirin umat, ngajar ngaji, nasehatin. Giliran urusan beras, urusan lauk pauk, suruh nyari sendiri. Nanti datang, tamunya datang, ngasih masalah. Coba di desa ini, di kampung ini, orang-orangnya semua patungan. Nih tugas kiai berat, tugas ustadz berat. Jangan kita beratin lagi dengan dia mikir urusan perut. Berasnya kiai kita tanggung setiap bulan, lauknya kiai ustadz kita tanggung, patungan. Tapi kiai sama ustadznya mesti ngajarin, kenalin kita ke Allah Ta'alanya, kenalin kita tentang nabinya, kenalin kita tentang agamanya, kenalin kita tentang akhlak wa adab. Kiai sama ustadz ngasicing ulah, pusing mikirin beas jeung lauk. Siap tuh Pak RT. Nyaku maha Pak RW eta mah bin. Pak RW siap tuh Pak RW. Nyaku maha Pak Lurah eta mah bin. Kumaha Pak Lurah siap, abdi mah siap bin, tapi kumaha masyarakat. Iya, kalau ustadz kiainya tidak pusing mikirin, bayangin Pak, nanti datang tamu nanya, cerita, doain kiai, saya ada masalah begini-begini, mikir kiainya, ngajar, rutinan harus, nggak peduli sakit apa enggak, giliran cari makan, kiainya suruh cari makan sendiri. Kira-kira masyarakat anu model gitu, eta dolim teu ka kiai ka ustad. Bukan masyarakat sini, ulah kasinggung. Masyarakat yang di sebelah sana nah, jauh. Kira-kira ustadz kiainya disiksa begitu, dolim nggak? Dolim. Makanya nanti Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya rapat. Ini sedesa ada berapa kiai sih? Ada berapa ustadz? Oh, ada 10. Sebulan butuh beras berapa sih? Kenapa? Tanggung jawab dunia akhirat tuh ada di ustadz sama kiai. Hati-hati. Umatnya nggak paham Allah Ta'alanya, tidak mengenal Allah Ta'alanya, nanti paling repot dihisab kiainya. Umatnya nggak paham nabinya, nggak mengenal nabinya, nanti yang paling repot dihisab ustadz kiainya. Kesian nggak? Oh Allah, kesian nggak? Amin, insya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau zaman dulu beda. Boleh tanya sama yang tos aki-aki ayeuna. Kalau zaman dulu mama ajengan baru ngucap nih. Duh, hoyong ngadakan rajaban paman nih. Baru ngucap gitu, langsung masyarakatnya sibuk. Yang punya beras dianterin, yang punya kambing dianterin. Kenapa? Ini kiai, mama ajengan jangan sampai pusing mikirin acara rajaban. Leres tuh. Saya ngalami Pak. Zaman sekarang
luar biasa. Eta panitia proposal modal mandir datang ke rumah, jawabannya sama, muludan deui, muludan deui. Raja bandei, raja bandei. Padahal muludan memperingati siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Yang bilang muludan deui, dia nggak sadar bisa sholat Nabi yang ngasih tahu. Dia nggak sadar punya istri, jima sama istri, dapat nikmat, cara halal jadi ibadah, Nabi yang ngajarin. Dia nggak sadar dia jadi orang Islam karena Nabi yang ngasih tahu. Nggak sadar. Begitu Nabinya dirayakan, jawabannya muludan deui, muludan deui. Kira-kira eta jalmi model kitu teh jalmi culangung teh. Rajaban juga sama, memperingati peristiwa Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap umatnya ketika sholat itu melakukan peringatan Isra wa Mi'raj. Tersadar Rasulullah SAW ketika melihat keagungan Allah Ta'ala mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dibaca tadi sholat? Dibaca. Allah Ta'ala menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibaca tadi sholat? Dibaca. Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dibaca tadi? Dibaca. Para malaikat kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibaca tadi? Dibaca. Berapa kali sehari? Sholat 5 kali. Berarti 5 kali memperingati Isra wa Mi'raj. Makanya dikatakan sholat itu mi'rajnya umat Islam. Nggak sadar. Begitu acara Isra wa Mi'raj, rajaban deui. Awas istighfar. Meni kompaknya. Maksudnya istighfar, nanti kalau ada begitu lagi jangan ngucap itu. Begitu ada panitia bilang, nah itu proposal perayaan Maulid. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau takdirkan aku menjadi bagian dari orang yang menggembirakan nabiku, baginda Nabi besar Muhammad. Gitu. Awas, giliran beli motor, masya Allah, dibela-belain. Giliran beli rokok, masya Allah, dibela-belain. Maulid setahun sekali merengut. Maulid setahun sekali. Ya hadirin, punten ya mapunten, memberi motivasi. Dah, itu cerita tadi. Sekarang saya sedikit sebelum nanti kita baca, karena malam ini sampai jam berapa Pak Lurah? Hah? Bebas? Jam 2? Siap? Jam 3? Siap? Memang hobi nyiksa. Saya datang dari mobil ke sini, boro-boro setetes saja belum. Setetes saja belum masuk. MC langsung Al-Mukarram. Ketika saya berdiri, kaki saya goyang, baru sadar. Tapi pakai dongkap. Kursi. Dipasang kursi, kayak meja. Kumaha meja. Tapi itu bukti apa? Bukti cinta ke saya. Shollu ala Nabi. Tenang MC, dibela.
Baik, nanti ini acaranya setelah ini kita baca Risalatul Mustafa. Kitab Risalatul Mustafa ini nggak banyak isinya. Isinya cuma Asmaul Husna, kemudian sholawat munjiat, dan sholawat basairul khairat. Saya tukil ini, saya ambil dari apa yang dituliskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Ya, Asmaul Husnahnya nanti ada cara bacanya. Makanya permintaan dari sahibul panitia, Habib kalau bisa diijazahkan nggak ada masalah. Nanti insya Allah saya ijazahkan. Cuman kitabnya karena terbatas, nanti panitia yang belum kebagian kitabnya nggak ada mahar, ya, nggak ada mahar. Kalaupun maksa pakai mahar, doain saya aja, Mas Eta. Jadi nggak pakai mahar-mahar. Nanti kitab yang belum kebagian nanti lapor sama panitia, biar panitia nanti ngasih tahu ke majelis. Nanti insya Allah dicetak lagi, dikirim. Ya, tapi intinya dari yang ada jangan difotokopi. Nanti kalau di madrasah, di masjid ini dibaca, dipimpin aja sambil nunggu nanti kitab yang baru nanti dikirim. Insya Allah nanti dikirim sama Majelis Gurul Mustafa. Ya, itu isinya Asmaul Husna. Cara bacanya nanti saya kasih tahu karena ini cukup malam. Jadi sholawat munjiatnya tidak saya baca, sholawat basairul khairatnya tidak saya baca, tapi saya ijazahkan. Yang penting membaca Asmaul Husnanya memang ada alunannya. Kenapa? Suatu saat kita nggak tahu. Suatu saat nih, misalnya di Surade, di lapangan kita adakan pembacaan Risalatul Mustafa Akbar. Nah, yang sudah baca tahu lagunya, enak tinggal ngikuti. Ya, mudah-mudahan insya Allah berkah manfaat. Karena siapa membaca Asmaul Husna, memahami arti nama Allah Ta'ala, memohon dengan namanya yang maha mulia, maka insya Allah membacanya saja sudah menjadi pahala. Hajatnya insya Allah Allah Ta'ala kabulkan. Sholawat sudah jelas banyak fadilahnya. Nanti tanya sama Kiai, sholawat munjiat itu fadilahnya apa? Sholawat basairul khairat itu dikarang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa faedahnya? Nah, nanti setelah itu baru kita baca maulid. Nah, baca maulid ini saya mau jelasin. Baca maulid itu menceritakan tentang siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sholawat, baca maulid, fokuskan hati dan pikiran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di zaman Rasulullah masih hidup, di zaman Rasulullah ada, itu Rasulullah kalau lewat satu tempat, ini salah satu saja saya ceritakan, lewat satu tempat, maka batu-batu kerikil yang ada di situ, yang dilewati oleh Nabi, mengucap salam. Ya Nabi, salam alaika. Makanya kalau marhaba kan dibaca tuh sambil berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Itu batu lakukan. Tangkal pohon, tangkal Rasulullah dari sebelah sana jalan akan melewati pohon ini, maka tangkal ini merunduk. Menghormat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengucap ya Nabi salam alaika. Batu, tangkal, akhlak adabnya seperti itu. Lalu gimana kita yang ngaku manusia, ngaku umatnya, giliran marhaba dibacakan maulid
tingkahnya, fokusnya nggak ada apa-apanya sama batu, nggak ada apa-apanya sama tangkal. Boro-boro hormat, boro-boro pakai akhlak wa adab. Terkadang marhaba sambil begini, terkadang begini, terkadang nggak ada ucapan, terkadang di hatinya lilatain. Kira-kira terus dia ngaku manusia. Saya bilang lebih hina dari batu. Awas. Makanya kalau di marhaba dimanapun, makanya dulu saya suka marah kalau pas acara maulid. Saya tanya sama panitia, baca maulidnya udah belum? Udah. Kapan? Pada maghrib. Di mana? Di masjid. Yang hadir 5 orang yang baca santri. Terus kiai ustadznya di rumah ngerokok. Loh, kan ini acara maulid. Iya, Beb. Jadi yang penting apa? Paling penting ceramah, Beb. Yang ditunggu-tunggu penceramah. Oh, jadi kalau baca maulid, ketika baca marhaban ya nurul aini. Marhaban artinya apa? Wilujeng sumping, selamat datang ya nurul aini, wahai cahaya mataku, Jadal Husaini, kakek Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sahaja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunon anu diantos-antos anu ceramah. Memangnya yang ceramah lebih mulia dari Nabi? Memangnya yang ceramah lebih tinggi pangkatnya dari Nabi? Kebalik-balik. Kenapa? Karena nggak kenal sama nabinya. Lebih gila lagi eta kiai, eta ustad, nita santri, baca marhaba, kiai nerima tamu, ngarokok, makan, duduk, sila, nggak peduli sama maulid. Seerte anu gitu. Insya Allah di sini mah enggak. Kenapa? Lihat di jadwal acara puncak maulid terakhir. Bener ya? Ceramah teh bonus. Boleh ada, boleh enggak. Kenapa? Yang ditunggu-tunggu hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Pak. Makanya nanti punten ya mah punten. Saya masih merokok. Nanti pas baca maulid, baca risalah, yang namanya rokok matiin dulu semua. Kenapa? Akhlak wa adab. Ada satu riwayat, ada sekelompok umat Nabi Muhammad SAW membaca marhaba, membaca maulid, dipimpin oleh salah satu aulia. Di tengah-tengah pembacaan, aulia ini dengan matanya melihat rombongan Rasulullah datang menghampiri. Begitu mendekat, berbalik arah, pergi. Kaget. Kenapa? Kok nggak jadi datang? Tadinya sudah, ya Allah, hadir Rasulullah. Tiba-tiba berbalik. Malamnya dia bermimpi. Dikatakan tidak jadinya rombongan tersebut karena ada satu orang yang merokok pada saat dibacakan marhaba. Maka sejak saat itu para habaib yang memahami ini melarang. Nanti setelah selesai, mangga jangan 1, mau langsung 5 boleh. Ya, setuju? Setuju nggak merokok? Setuju matiin rokok? Alhamdulillah, iya. Nabinya. Jadi nanti kalau pas baca, fokus. Beb, emang bisa nyambung, Beb? Ya jelas bisa.
Siapa-siapa dari umat Nabi Muhammad SAW membaca salawat, Allah perintahkan satu malaikat keliling dunia nyari, ketemu di sini di kampung kamu. Cisaat. Begitu nanti ini baca salawat, malaikat lapor, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan di Cisaat malam ini bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nanti yang perempuan dilaporin, Bu, Fulanah binti Fulan bersalawat kepadamu. Berarti yang dilaporkan satu orang atau dua orang? Dua orang atau empat orang? Kalau laki, Fulan bin Fulan, berarti dia dan bapaknya. Bisa saja bapaknya sudah meninggal, ikut dilaporin. Bisa saja bapaknya nggak hadir di tempat sini karena lagi sakit, ikut dilaporin sama malaikat. Yang perempuan